Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Alifatun Nur Hamidah, 2. Alin Mujaki, 3. Alfia Sofhatul, 4. Amalia Harisma, 5. Anis Hoiriah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tahapan Perkembangan dan Tugas Perkembangan pada Bayi. Karakteristik perkembangan pada bayi. Karakteristik perkembangan pada bayi dibagi menjadi 2 tahap dengan 5 perkembangan. Tahapan yang pertama yaitu masa bayi baru lahir hingga bayi berusia 2 minggu. A. Perkembangan fisik. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan. Selanjutnya seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan di punggung. B. Perkembangan motorik. Gerak-gerak bayi baru lahir masih bersifat acak dan tidak terkaitan dengan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan. Gerak tersebut dibagi menjadi 2, yaitu gerakan menyeluruh dan gerakan khusus. C. Perkembangan bahasa. Bahasa yang dimaksud di sini adalah vokalisasi yang dibagi menjadi 2, yaitu suara tanis dan suara eksplosif. D. Perkembangan kesadaran dan emosi. Kesadaran bayi saat baru lahir masih kabur, artinya tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Tahapan yang kedua yaitu masa bayi berusia 2 minggu hingga 2 tahun. A. Perkembangan fisik. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat. Selanjutnya, perkembangan berat badan pada usia pertama lebih meningkat dibandingkan usia tahun kedua. Perkembangan motorik. Gerak refleks senyum muncul pada minggu pertama, sedangkan gerak senyum sosial kepada orang lain dimulai pada minggu ketiga atau keempat. Dalam posisi tengkurap, bayi dapat menahan kepala secara tegak dalam usia 1 bulan dan posisi terlentang pada usia 5 bulan, sedangkan dalam posisi duduk pada usia 6 bulan. Dalam usia 2 bulan, bayi dapat berguling dari samping ke belakang. Usia 5 bulan dapat mulai bisa duduk dengan dibantu, sedangkan pada usia 7 bulan mulai dapat duduk dengan tanpa dibantu. C. Perkembangan bahasa. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik tertulis, lisan, isyarat, maupun metode lainnya. Kemudian ekspresi muka berbicara, nada suara, dan gerakan tangan dapat membantu bayi mengerti apa yang dikatakan. Kemudian usia 3 bulan bayi mulai mengerti ungkapan marah, takut, senang. Kemudian pada usia 6 bulan bayi mulai bisa bersuara. Pada usia 12-18 bulan, bayi mulai mengerti kata-kata. Kemudian pada usia 18 bulan, bayi mulai bisa berbicara dengan 2 kata. D. Perkembangan sosial. Reaksi emosional selalu berkaitan dengan aspek psikologis. Menangis dilakukan dengan semangat dan penuh ekspresi. Tertawa adalah tanda bayi merasa senang. Pada usia 1-2 tahun, bayi mulai menampakkan amarah dan agresifnya. E. Perkembangan mental atau intelektual. Pada perkembangan ini berkaitan dengan thinking dan understanding. Untuk mengenal lingkungannya, bayi menggunakan sistem penginderaan dan gerak motorik.
Yang kedua yaitu mengenai tahap-tahap perkembangan bayi. Perkembangan bayi setelah lahir dibagi menjadi perkembangan moral dan agama, sosial, ekonomi, emosional maksudnya, kognitif, bahasa, fisik motorik, dan kreativitas. Pada perkembangan moral dan agama dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan tahap pasca konvensional. Pada tahap prakonvensional, anak responsif terhadap aturan baik dan buruk, tapi penafsirannya masih berdasar pada konsekuensi fisik atau hedonistik dari tindakan, yaitu hukuman atau hadiah. Yang kedua, tahap konvensional. Pada tahap ini anak merasakan perlunya menjaga martabat keluarga, kelompok maupun bangsanya. Yang ketiga yaitu tahap pasca konvensional. Pada tahap ini anak membuat upaya yang jelas untuk mendefinisikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang memiliki validitas dan aplikasi terpisah dari otoritas kelompok dan terpisah dari individu itu sendiri dan kelompoknya. Yang Suwanto mengatakan bahwa perkembangan moral pada masa awal masih berada pada tingkat rendah karena perkembangan intelektual anak belum mampu menerapkan prinsip abstrak tentang benar dan salah. Yang kedua yaitu perkembangan sosial emosional. Perkembangan ini merupakan peningkatan kemampuan dalam berinteraksi dengan orang lain dan kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan perasaannya. Lanjut ke poin kedua, yaitu perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif ini adalah perkembangan yang berhubungan dengan perkembangan individu untuk mengelola informasi dalam bahasa sehari-hari yang kemudian disebut dengan kemampuan berpikir. Nah, pada perkembangan kognitif ini, kisaran usia 0 sampai 2 tahun, bayi mengenal apa yang ia inginkan, menunjukkan reaksi terhadap rangsangan, mengenali pengetahuan umum, serta mengenal konsep ukuran dan bilangan. Kemudian, pada kisaran usia 2-6 tahun, itu juga mengenali pengetahuan umum dan sains, serta lambang bilangan dan juga huruf. Kemudian masuk poin ke perkembangan bahasa, di mana bahasa adalah sebuah alat dan sarana untuk berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, pada perkembangan bahasa ini, kisaran usia 0 sampai dengan 12 bulan, bayi mengeluarkan suara untuk menyatakan keinginan atau sebagai reaksi atas rangsangan yang diterima. Kemudian pada usia 12 bulan sampai dengan 6 tahun, itu ia bisa menerima bahasa, mengungkapkan bahasa, serta keaksaraan. Yang mana pada usia 6 tahun ini dapat menyatakan keaksaraannya. Nah, lanjut ke perkembangan fisik motorik, yang mana merupakan perkembangan yang penting bagi manusia selain perkembangan kognitif. Kemudian kisaran usia 0 bulan sampai dengan 4 tahun itu bayi dapat menerima motorik kasar dan motorik halus. Kemudian pada usia 4 sampai 6 tahun itu perkembangannya ada motorik kasar, motorik halus, dan juga kesehatan fisik. Dan kemudian poin yang terakhir yaitu perkembangan kreativitas. Di mana perkembangan ini anak bisa berpikir kreatif, sikap kreatif, dan juga menentukan karya kreatif. C. Tugas perkembangan bayi. Menurut Hafigoorts, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat, dan perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan. Adapun yang menjadi sumber daripada tugas-tugas perkembangan tersebut, menurut Hafigoorts adalah kematangan fisik, tuntutan masyarakat atau budaya dan nilai-nilai aspirasi individu. Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase pada masa bayi dikemukakan oleh Hafigoorts sebagai berikut. Masa bayi dan anak-anak: belajar berjalan, belajar makan makanan padat, belajar berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, mencapai stabilitas fisiologi, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain, belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah, serta mengembangkan kata hati. Materi selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek perkembangan pada masa bayi. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik.
Perkembangan fisik secara jelas dapat diamati pada usia 6 bulan pertumbuhannya dan bertumbuh secara pesat. Sedangkan perkembangan motorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Motorik kasar pada bayi merupakan aktivitas yang dilakukan bayi dengan menggunakan otot lengan, kaki, dan anggota tubuh lain untuk menggerakkan tubuh dan berpindah posisi. Sedangkan motorik halus dilihat dengan gerakan-gerakan otot halus seperti menggenggam barang, meraba, dan menghisap jempolnya. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan. Perkembangan kognitif pada usia ini ditandai oleh kemampuan yang pertama yaitu mengembangkan imitasi, memori, dan berpikir. Yang kedua, persepsi ketajaman objek, dan ketiga adalah bergerak dari kegiatan yang bersifat refleksi ke aktivitas yang mengarahkan kepada tujuan. Yang ketiga, yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan di sini ada 3 bentuk prabahasa yang normal dan muncul dalam pola perkembangan bahasa, yakni menangis, mengoceh, dan isyarat. Dan yang keempat yaitu perkembangan emosi. Pada bayi terdapat pola emosi tertentu yang bersifat umum seperti kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan afeksi. Pada usia 0-8 minggu, kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi. Pada usia 8 minggu sampai 1 tahun, pada usia ini perasaan fisik sudah mulai berkembang. Dan yang terakhir yaitu usia 1-3 tahun, pada usia ini emosinya mulai terarah pada sesuatu. Dan yang kelima yaitu perkembangan sosial bayi. Adalah tingkatan jalinan interaksi dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, hingga masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan dan pengucapan kalimat, kami dari kelompok 2 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan menambah wawasan Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.